Halo teman buku semuanya, welcome back to my channel Teman Buku. Masih bareng aku Irma. Dan kali ini aku mau bikin video posting bareng Booktube ID dengan tema Book Hangover. Sebenarnya tema ini harusnya diupload di bulan September yang lalu. Dan yang bikin tema ini adalah Arieshi dari channel Book with Arieshi. Bagi kamu nih yang belum tahu book hangover itu apa sih? Jadi book hangover adalah ketidakmampuan seseorang membaca buku baru karena masih terjebak dalam dunia buku sebelumnya. Kalau bahasa Inggrisnya, the inability to start a new book because you are still living in the last book's world. Or the inability to function at work or school because you were up all night being reading. Jadi memang mengganggu sekali ya book hangover ini. Dan ada gejalanya nih. Gejalanya adalah inability to leave the fetal position. Mungkin maksudnya rebahan mulu. Terus feeling hollow and empty. Galau mungkin ya maksudnya. Sweating, keringetan. Crying in minimal to excessive quantities. Dikit-dikit nangis gitu. Ingat dikit nangis kayak gitu. Anger, marah-marah. Dan terakhir, repeated calling out of character's name. Terus-terusan manggil nama karakter yang ada di buku itu. Ya, mengganggu sekali sih emang ini gejala-gejalanya. Oke, jadi buku yang bikin aku hangover kemarin, sebenarnya beberapa bulan yang lalu lah aku dibikin hangover sama buku ini. Tapi nggak sampai ada gejala-gejala seperti ini sih sebenarnya. Cuman kalau keinget terus sama nama karakternya atau kadang manggil-manggil terus gitu ya tiap kali baca buku baru, ih aku kok keinget sama si ini, ih aku kok keinget sama si ini. Itu memang sering. Nah, buku apa sih yang bikin aku kayak gitu? Itu adalah Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Nah, alasannya adalah pertama, aku nggak bisa lupa sama ceritanya, karena ini ceritanya aku suka banget. Jadi, yang pertama itu ada unsur sejarahnya. Yang kedua, dia fiksi magis. Ya, ada unsur magisnya, ada unsur horornya. Yang ketiga, misterinya juga dapat. Yang keempat, romansnya dapat, tapi nggak terlalu kentara. Dan isu-isu yang ada di buku ini pun menarik untuk diulas sebenarnya. Yang kedua, gara-gara aku baca si Cantik Itu Luka ini, aku jadi selalu membanding-bandingkan buku ini dengan buku fiksi yang lain. Ya, namanya juga book hangover kan ya. Yang ketiga, karena aku suka banget sama si karakter ini, aku sampai keinget-inget terus. Namanya adalah Dewi Ayu. Dan buku ini kemarin sempet rame di Twitter gara-gara ada yang belum juga baca bukunya, tapi udah rame ngehujat Eka Kurniawan. Terus buku yang kedua ada Berani Tidak Disukai. Nah, alasannya sebenarnya karena buku Berani Tidak Disukai ini kan dia non-fiksi, dan setelah bacain itu aku jadi kayak merenungi diri aku sendiri. Nah, ini aku baru ingat sih sebenarnya. Gara-gara buku ini aku jadi kayak malas buat kemana-mana gitu, pengennya tuh rebahan mulu. Itu gejalanya. Terus aku juga ngerasa tertampar sama isinya, ngerasa tertampar banget, oh my god, aku ternyata kayak begini gitu. Terus dan meskipun awalnya itu galau sampai baca berulang kali, tapi ya akhirnya happy ending dan aku kayak berusaha buat mempraktikannya. Nah, sebenarnya aku udah bikin videonya, video curhat soal buku ini. Itu ada di video sebelumnya yang judulnya kalau nggak salah Belajar Untuk Tidak Overthinking. Nanti aku taruh di sini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan ditonton ya. Oke, ini singkat banget. Karena buku-buku yang bikin aku hangover itu cuman dua itu. Tadi ada Cantik Itu Luka sama buku Berani Tidak Disukai. Dan yang terakhir nih, ritual terakhir dari posting bareng adalah aku harus nge-tag 2 booktuber untuk ikutan bikin posting bareng ini. Walaupun sebenarnya udah terlampau lewat 1 bulan, tapi it's okay, aku cuman pengen kenalan
juga nih sama dua booktuber ini. Yang pertama ada Faza Zahra dari channel Faza Zahra, dan yang kedua ada Fajar Fatahillah dari channelnya Fajar Fatahillah. Nah, sebelum itu buat Faza sama Fajar, aku baru ngeh kalau kalian sama-sama berinisial F. Salam kenal ya dari Irma. Oke, jadi aku tunggu buku-buku yang bikin kalian gak bisa move on. Oke, aku tunggu videonya. Bye.